Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Kali ini kita akan membahas, di tengah harapan global akan berakhirnya konflik Ukraina, Presiden Vladimir Putin menyatakan kesiapannya untuk menghentikan perang. Namun, prasyarat yang diajukan justru berpotensi menghalangi tercapainya penyelesaian konflik yang definitif. Pernyataan ini memicu perhatian dunia karena di balik kata siap bernegosiasi, tersimpan kepentingan strategis dan perhitungan geopolitik yang dapat menentukan arah perdamaian atau justru memperpanjang konflik. Apa yang sebenarnya ditawarkan dan sejauh mana peluang perang ini benar-benar dapat diakhiri akan kami ulas secara mendalam dalam laporan berikut. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Ketika konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat dan dunia internasional kelelahan oleh perang yang tak kunjung usai, sebuah pernyataan dari Moskow kembali mengubah arah pembicaraan global. Pada akhir tahun 2025, dalam briefing tahunan yang disiarkan luas dan diliput media internasional, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia siap membahas penghentian perang di Ukraina. Pernyataan ini segera memicu gelombang reaksi dari berbagai ibu kota dunia karena datang di saat tekanan ekonomi, sanksi, dan biaya perang semakin berat bagi semua pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dan dicatat oleh sejumlah media internasional kredibel. Laporan dari Reuters dan Bloomberg menyebutkan bahwa Kremlin menegaskan kesediaan Rusia untuk terlibat dalam proses negosiasi politik yang serius. Namun sejak awal, nada yang digunakan Putin menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan menghentikan perang bukanlah gencatan senjata instan atau penarikan pasukan tanpa prasyarat. Dalam forum itu, Putin menekankan bahwa setiap pembahasan perdamaian harus mempertimbangkan kepentingan strategis Rusia dan apa yang ia sebut sebagai jaminan keamanan jangka panjang. Secara kronologis, pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas diplomatik global di kuartal terakhir 2025. Sejak Oktober hingga Desember 2025, sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Eropa secara terbuka menyebut adanya jalur komunikasi tidak langsung dengan Moskow. Dalam konteks inilah pernyataan Putin menjadi signifikan. Ia bukan hanya merespons tekanan eksternal, tetapi juga mengirim sinyal kepada publik domestik Rusia bahwa Kremlin tetap memegang kendali atas arah perang dan proses politik yang menyertainya. Media internasional mencatat bahwa Putin menggunakan istilah siap berdiskusi atau siap membahas, bukan menghentikan perang secara sepihak. Pilihan kata ini penting. Menurut analisa Reuters yang terbit pada Desember 2025, Kremlin secara konsisten membedakan antara negosiasi dan gencatan senjata. Negosiasi dipandang sebagai proses panjang yang bertujuan membentuk tatanan keamanan baru di kawasan, sementara gencatan senjata tanpa syarat dianggap berisiko bagi posisi militer dan politik Rusia. Di sisi lain, reaksi dari Kiev dan Sekutu Barat menunjukkan kehati-hatian yang tinggi. Pemerintah Ukraina menegaskan bahwa setiap pembahasan damai harus berangkat dari penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Namun pada fase awal ini, respons resmi Ukraina lebih bersifat menunggu, sambil mempelajari secara cermat apa yang sebenarnya dimaksud Moskow dengan kesiapan menghentikan perang. Sejumlah analis konflik yang dikutip oleh Jurnal Hubungan Internasional menyebut bahwa pernyataan Putin pada akhir 2025 bukanlah perubahan mendadak, melainkan kelanjutan dari pola diplomasi Rusia sejak awal invasi pada Februari 2022. Pola tersebut menempatkan perdamaian sebagai hasil akhir dari pengakuan terhadap kepentingan strategis Rusia, bukan sebagai titik awal tanpa syarat. Dengan demikian, sejak kalimat pertama disampaikan, pernyataan kesiapan menghentikan perang sudah membawa implikasi bahwa jalan menuju perdamaian masih akan panjang dan syarat kepentingan geopolitik. Narasi ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan yang lebih luas, karena di balik kalimat singkat yang disampaikan di hadapan publik, tersimpan syarat, kepentingan, dan konsekuensi besar bagi masa depan konflik Ukraina dan stabilitas kawasan Eropa Timur. Untuk memahami makna sebenarnya dari pernyataan Moskow, penting melihatnya melalui rangkaian fakta diplomatik dan laporan media internasional yang muncul sepanjang tahun 2025.
Kesiapan Rusia untuk menghentikan perang, sebagaimana disampaikan Presiden Vladimir Putin pada akhir tahun, tidak berdiri sebagai janji tunggal, melainkan terikat pada kerangka kepentingan strategis yang telah lama menjadi posisi resmi Kremlin. Hal ini ditegaskan dalam berbagai laporan Reuters yang terbit sejak Mei hingga Desember 2025, yang menguraikan sikap Rusia dalam setiap forum diplomatik tertutup maupun terbuka. Dalam dokumen dan pernyataan yang dikutip Reuters pada 28 Mei 2025, sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin menyebut bahwa Rusia menuntut jaminan keamanan jangka panjang sebagai fondasi utama setiap kesepakatan damai. Jaminan ini mencakup kepastian bahwa wilayah Ukraina tidak akan digunakan sebagai basis penempatan sistem senjata barat yang dapat menjangkau wilayah Rusia. Tuntutan ini bukan hal baru, tetapi kembali ditegaskan pada 2025 sebagai syarat yang tidak dapat dinegosiasikan. Selain isu keamanan militer, posisi Rusia juga menyoroti status Ukraina dalam arsitektur keamanan Eropa. Dalam laporan yang sama, Kremlin kembali menegaskan penolakan terhadap kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO. Rusia menghendaki jaminan tertulis jangka panjang bahwa Ukraina akan tetap berada di luar aliansi militer tersebut. Sikap ini dikaitkan langsung dengan narasi Rusia mengenai ancaman strategis di perbatasannya, yang menurut Moskow telah meningkat sejak perluasan NATO ke arah timur dalam 2 dekade terakhir. Faktor ketiga yang menjadi inti dari makna siap menghentikan perang adalah apa yang oleh Rusia disebut sebagai realitas di lapangan. Istilah ini berulang kali digunakan dalam pernyataan resmi Kremlin sepanjang 2025. Realitas di lapangan merujuk pada wilayah Ukraina yang saat ini berada di bawah kendali militer Rusia. Moskow menginginkan jaminan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak akan direbut kembali melalui operasi militer Ukraina. Meski Rusia tidak selalu menuntut pengakuan hukum internasional secara eksplisit, tuntutan ini secara de facto membekukan garis depan konflik. Di luar 3 poin utama tersebut, laporan Reuters pada akhir Desember 2025 juga mencatat bahwa Rusia mengaitkan proses perdamaian dengan tidak bertambahnya tekanan politik dan ekonomi dari negara-negara barat. Kremlin menilai eskalasi sanksi baru atau peningkatan bantuan militer ke Ukraina sebagai faktor yang merusak iklim negosiasi. Meski demikian, Rusia tidak secara terbuka menuntut pencabutan seluruh sanksi yang telah diberlakukan sejak 2022. Dari perspektif Ukraina, sikap ini dipandang sebagai upaya membingkai perdamaian sesuai kepentingan Moskow. Pemerintah Ukraina, di bawah kepemimpinan Volodymyr Zelensky, berulang kali menegaskan sepanjang 2025 bahwa perdamaian hanya dapat dicapai jika kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dihormati sepenuhnya. Posisi ini disampaikan dalam berbagai forum internasional dan dikutip oleh media seperti Associated Press dan Reuters. Dengan demikian, ketika Rusia menyatakan siap menghentikan perang, yang dimaksud bukanlah akhir konflik secara langsung, melainkan kesiapan memasuki fase negosiasi panjang yang syarat kepentingan politik dan keamanan. Pernyataan tersebut membuka pintu diplomasi, namun pada saat yang sama menetapkan batas-batas yang membuat proses perdamaian tetap rumit dan penuh ketegangan. Memasuki penghujung tahun 2025, dinamika konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan fase yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pernyataan kesiapan Rusia untuk membahas penghentian perang muncul bersamaan dengan meningkatnya aktivitas diplomasi internasional yang dilaporkan secara luas oleh media global. Pada pertengahan hingga akhir Desember 2025, Reuters dan Associated Press mencatat adanya pertemuan intensif antara perwakilan Amerika Serikat, Ukraina, dan sejumlah negara Eropa untuk menyusun kerangka keamanan pasca perang, meski tanpa keterlibatan langsung Rusia di meja yang sama. Salah satu perkembangan penting terjadi pada minggu ketiga Desember 2025, ketika pemerintah Amerika Serikat menyampaikan gagasan jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina. Gagasan ini dilaporkan oleh Associated Press sebagai bagian dari upaya mendorong stabilitas kawasan dengan skema perlindungan militer dan politik selama lebih dari 1 dekade. Meski tidak merinci bentuk keanggotaan formal, proposal tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Barat tidak berniat meninggalkan Ukraina setelah perang berakhir. Namun pada waktu yang hampir bersamaan, sikap Kremlin justru mengeras. Pada 30 Desember 2025, Reuters melaporkan pernyataan resmi juru bicara Kremlin yang menyebut bahwa Rusia akan meninjau ulang pendekatan negosiasinya setelah menuduh Ukraina melakukan serangan drone ke wilayah sensitif di sekitar Moskow.
Tuduhan ini disampaikan tanpa verifikasi independen, tetapi digunakan Kremlin sebagai dasar untuk menegaskan bahwa situasi keamanan Rusia masih terancam. Dalam konteks ini, jalur diplomasi kembali berada dalam tekanan serius. Di Eropa, reaksi negara-negara sekutu menunjukkan kombinasi antara optimisme dan kehati-hatian. Perdana Menteri Polandia pada akhir Desember 2025 menyatakan bahwa peluang perdamaian tetap terbuka dalam hitungan minggu, asalkan ada kompromi realistis dari semua pihak. Pernyataan ini dilaporkan Reuters dan mencerminkan pandangan sebagian negara Eropa Timur yang ingin stabilitas kawasan, namun tetap menolak perubahan batas wilayah melalui kekuatan militer. Dalam laporan yang sama, beberapa diplomat Eropa mengakui bahwa tuntutan Rusia terkait keamanan dan status Ukraina sulit dipadukan dengan prinsip tatanan internasional yang dianut Uni Eropa. Khususnya terkait penolakan Rusia terhadap hubungan Ukraina dengan NATO, isu ini dinilai sebagai hambatan struktural terbesar dalam setiap skenario perdamaian. Bagi banyak negara Barat, membatasi pilihan aliansi Ukraina dianggap bertentangan dengan hak kesaudalatan negara tersebut. Sementara itu, kondisi di lapangan tetap menjadi faktor penentu. Sepanjang November dan Desember 2025, laporan militer menunjukkan bahwa garis depan relatif stabil, meski insiden serangan jarak jauh masih terjadi secara sporadis. Stabilitas relatif ini memberi ruang bagi diplomasi, tetapi juga menciptakan situasi beku yang berpotensi bertahan lama jika tidak ada terobosan politik. Dengan semua perkembangan tersebut, akhir tahun 2025 menjadi periode krusial bagi arah konflik Ukraina. Pernyataan Rusia tentang kesiapan menghentikan perang telah memicu kembali diskusi global tentang perdamaian, tetapi realitas diplomatik menunjukkan bahwa setiap langkah menuju kesepakatan masih dibatasi oleh kepentingan keamanan, tekanan politik, dan perbedaan mendasar mengenai masa depan Ukraina. Jalur negosiasi tetap terbuka, namun bergerak di tengah lanskap geopolitik yang rapuh dan penuh perhitungan strategis. Pernyataan kesiapan Rusia untuk menghentikan perang Ukraina telah membuka kembali ruang diskusi diplomatik di tingkat global. Namun, di balik pernyataan tersebut, tersimpan kepentingan strategis, perhitungan keamanan, dan dinamika politik yang membentuk arah negosiasi ke depan. Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian bukan sekadar persoalan kemauan, melainkan hasil dari keseimbangan kepentingan yang rumit dan terus berubah seiring perkembangan situasi internasional. Terima kasih telah mengikuti laporan dan analisa ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya dari berbagai belahan dunia. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.